Dua. Saksikan terus penelusuran kami di Museum Hutan Tua. Ini kan bahasa Jawa. Nah, ini kan ada tulisannya Arba'a gitu ya. Arba'a ini Hari. hari. Oh, hari. Nah, Selamat siang, kita dari kelompok 2 PKL Kodikologi kelas A, Sasindo. Kita boleh nanya-nanya nggak seputar filologi atau kodikologi ke sebelumnya? Kakaknya siapa namanya? Nama saya Janet Ajeng Pratiwi, biasa dipanggil Ajeng. Mbak Ajeng. Saya Retno Asih Penanda, biasa dipanggil Mbak Oke, Retno. Mbak Retno, oke. Di kakak juga jurusan Sasindo ya kebetulan? Ya, benar. Iya. Kakak ngambil peminatan apa ya kalau boleh tahu? Saya ambil peminatan filologi kebetulan. Mbak Saya Retno juga sama. Oh, baik. Kakak kenapa sih tertarik sama peminatan filologi? Tertariknya karena emang kalau menurut saya pribadi filologi itu ya ilmu yang mungkin tidak banyak orang pelajari begitu ya, karena kan dari segi aksesnya pun, akses naskah pun juga mungkin terbatas, seperti disimpan-simpan di museum atau mungkin ada di laman-laman web yang sudah dialih mediakan, dan itu yang bikin saya lebih tertantang untuk bisa mempelajari ilmu yang satu ini gitu sih kurang lebih. Terima kasih Mbak Ajeng. Selanjutnya Mbak Retno. Kalau saya itu dari kesejarahan, di mana di peminatan filologi ini mengandung banyak kesejarahan, dan saya juga tertarik tentang sejarah-sejarah naskah dan sebagainya. Itu sih. Selama belajar peminatan filologi, apakah ada rintangan ya yang dilalui selama mengambil peminatan tersebut? Nah, kalau saya sendiri rintangannya pasti karena membaca, jadinya mungkin ke aksaranya ya. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu terkait dengan aksara-aksara yang digunakan di naskah itu, dan yang kemudian tentunya juga bahasa, dan ya mungkin untuk pertama kali sebelum aksara mungkin akses kepada naskah itu kita harus baca lewat mana gitu. Ya mungkin sejauh ini ya untuk sekedar pembacaan sih kalau sejauh ini ya mungkin itu. Kalau Mbak Retno kurang lebih sama, cuman di sini mungkin pembelajaran aksara ya, dan pembelajaran aksara itu mungkin harus lebih dulu didapatkan dibandingkan akses nanti setelah kita mengenal aksara pembelajarannya baru kita. Mbaknya udah tahu belum kayak objek yang mau diambil buat nanti skripsi gitu? Ya sudah, karena kami juga sedang ambil mata kuliah metode penelitian filologi, jadi kita sudah insya Allah sudah menetapkan objek itu tadi, ya kan? Iya. Boleh di-spill? Waduh, Mbak. Kalau saya ambil lontar Bali, jadi teks Bali gitu, judulnya Dharma Putus. Jadi lontarnya nggak panjang, mungkin kurang lebih 5 sampai 6 lembar, sekitar 10 sampai 12 halaman. Terus aksaranya pakai aksara Bali, bahasanya kurang lebih Jawa kuno nampaknya. Ya itu sih. Kalau Mbak Retno sendiri? Nah, kebetulan bahan dari naskah objek kita sama lontar. Lontar. Cuman aku di sini ambilnya dari Primbon
suku Tengger. Di dalamnya tuh isinya nanti mantra. Nah, di situ kebetulan penggunaan aksara dan bahasanya juga Jawa Timur. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa ngambil objek tersebut? Pasti ada kayak sesuatu yang bikin kakak-kakaknya ini tertarik sama objek itu. Mungkin bisa dari Mbak. Ya. Kalau dari saya sendiri mungkin ya waktu karena ada pengalaman magang di sini di Museum Negeri Puntan Tular dan juga sempat baca naskah Bali, jadi akhirnya memutuskan untuk ambil naskah Dharma Putus itu. Jadi naskah yang sedang dibaca di sini itu punya permulaan, yaitu ya naskah Dharma Putus itu. Jadi ya Dharma Putus itu juga belum pernah diteliti secara penuh, jadi saya memutuskan untuk meneliti itu sebagai sebuah ya kebaruan lah, karena belum ada yang meneliti gitu sih. Ya, kurang lebih. Kalau Mbak Retno? Nah, ini awalnya agak gimana gitu ya. Jadi awalnya tuh aku cuma tertarik di aksara Pegon ya. Terus entah kenapa setelah datang ke sini survei katalog, studi katalognya itu tertarik sama Primbon Mantra Tengger gitu sih. Langsung tertarik gitu. Langsung jatuh cinta kali ya Kak Mbak. Betul. Oke, mungkin itu aja wawancara kita hari ini sama mbak-mbaknya. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu, kami dari kelompok 2 PKL Kodikologi kelas A Sindoa. Ya, jadi kami izin bertanya terkait beberapa hal terkait naskah yang diberikan kepada kami untuk dikaji. Jadi kami mendapatkan naskah Syekh Ngarib. Itu apakah tokohnya benar-benar ada dan beliau adalah orang terkenal? Karena tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa narasumber, ada yang mengatakan bahwa tokoh tersebut merupakan memang tokoh yang berpengaruh di Pamekasan Madura. Ada juga narasumber yang menyebutkan bahwa Syekh Ngarib ini belum tentu merupakan tokoh nyata atau beliau merupakan karangan saja. Kalau menurut saya itu ada dua ini ya. Saya menemukan itu malah dua dengan naskah yang serupa. Ada dua judul. Ada yang Syekh Ngarib, ada yang menceritakan tentang tokoh istrinya, Raden siapa? Nyai Sinten loh, Murtasi. Iya, itu. Jadi menurut saya bukan untuk fiktif atau tidaknya. Itu kalau misalnya ada biografinya, ada cerita yang bisa disajikan di situ, saya pikir juga kita kaji lebih dalam untuk masalah itu. Kalau dari asal naskahnya dituliskan itu mengatakan tokoh itu ada, sama seperti pernah dengar mungkin tokoh Menak Jinggo dari Blambangan. Apakah itu fiktif atau mungkin tokoh itu ada bagi masyarakat Osing, Banyuwangi, Blambangan, tokoh itu ada. Hanya saja tentang waktu sekian lama itu jadi cerita itu menjadi cerita yang hanya sebagai dongeng saja atau memang benar-benar terjadi. Kalau menurut saya untuk yang tokoh Syekh Ngarib atau Nyai Mursasia tadi ya, karena itu juga masuk dalam cerita populer. Meskipun tokohnya tidak terlalu lampau ya, tidak terlalu lampau di zaman kerajaan Belanda. Seperti itu. Berarti tokoh tersebut bisa jadi memang nyata atau punya nama lain? Iya, karena orang dulu itu bukan seperti yang sekarang. Sebetulnya kita ada pergeseran sekarang. Bukan pergeseran apa ya? Sedikit berubah. Kalau orang dulu satu orang itu bisa memiliki banyak nama. Banyak nama ini misalnya nama kecilnya siapa, nama setelah
dia mencapai titik kesuksesan itu siapa, kemudian nama tuanya siapa, itu tradisi masyarakat dulu seperti itu, dan itu saya rasa masih dipakai di beberapa masyarakat kita. Terlepas itu ya, yang saya narik dan Nyai Murtasya itu apakah ada nama lain, bisa jadi seperti itu. Mungkin ada lagi. Iya, kami dari 334 eksemplar memang belum semua digitalisasi, belum semua ada ahli medianya. Tetapi nanti mungkin berkunjung kembali tidak dalam suasana formal yang seperti ini. Semua catatannya ada di kantor belakang. Saya lihatkan di katalog, di database-nya, naskah-naskah apa saja yang sudah ada digitalisasinya. Gitu. Kami memang untuk digitalisasi bekerja sama dengan dua lembaga yang pokok. Satu dari Perpus Jatim, selanjutnya dari Perpus Nasional. Untuk yang lainnya itu ada yang dari LPMI, Yayasan Istiqlal Jakarta, itu untuk khusus yang mushaf kuno Al-Quran. Kemudian ada yang dari UI bulan Maret kemarin itu dengan Prof. Titik langsung itu melakukan digitalisasi.